Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Oke, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Oke. Gimana nih semangatnya pagi hari ini? Masih semangat? Semangat sekali. Semangat ya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mungkin yang di belakang sana bisa dipimpin, Andri? Ibu, pembelajaran pada kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Selesai. Oke, terima kasih Andi. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sketch dan blockly ya, adik-adik semuanya, sebagai media pemrograman visual yang menggunakan blok-blok perintah. Nah, Ibu ingin nanya nih, masih ingat tidak blok apa sih yang kita gunakan kemarin jika kita ingin melakukan suatu perintah secara berulang? Belum. Oke, belum ya. Oke, jadi Ibu ingatkan kembali. Jadi blok apa sih yang kita gunakan jika kita ingin melakukan suatu perintah secara berulang, yaitu loop. Apa? Loop. Betul sekali. Jadi loop itu digunakan untuk mengulang suatu perintah secara otomatis. Nah, hari ini kita akan menggunakan konsep tersebut untuk menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sebelum itu Ibu punya pertanyaan lagi nih. Kalau Ibu ingin menghitung rata-rata nilai di sini siswa keseluruhan 30 siswa. Nah, lebih mudah itu menghitung secara satu persatu atau menggunakan komputer? Menggunakan komputer. Oke, menggunakan komputer, betul sekali. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Oke, karena lebih cepat. Ada lagi? Mudah dipahami. Lebih akurat. Oke, lebih akurat dan tidak mudah melakukan kesalahan. Nah, Ibu akan kasih contoh nih bagaimana sih ketika kita melakukan suatu perulangan itu. Oke, ada yang bisa sebutkan contohnya apa saja? Menghitung apa misalnya? Uang. Oke, apa lagi? Total belanja. Apa lagi? Oke, rata-rata nilai kelas. Selanjutnya apa lagi? Udah itu aja. Oke, udah ya. Cukup 3 aja ya untuk contohnya. Oke, jadi contoh 3 ini kita bisa selesaikan ya adik-adik semuanya. Nah, ini kita bisa lihat dari contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk di tujuan pembelajaran hari ini. Adik-adik bisa lihat di depan. Nah, peserta didik mampu memahami algoritma menghitung rata-rata. Kedua, peserta didik mampu menggunakan perulangan dan percabangan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat program sederhana di Blockly. Oke, lanjut. Nah, kita lihat di slide berikut ini. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sih cara menghitung rata-rata nilai 30 siswa dengan cepat? Pernah nggak berpikir seperti itu? Pernah atau enggak? Belum. Oke, nah sebelum membuat program, kita itu harus memulai dan memahami terlebih dahulu masalah yang akan kita mau selesaikan. Jadi mari kita analisis bersama. Sebelum itu, adik-adik tahu nggak sih apa itu algoritma? Ada yang bisa bantu bacakan? Boleh berdiri? Algoritma itu langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Oke, langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, ketika teman kalian ada yang berani menjawab, kita beri dia WOW dulu. Apa? WOW. Jadi kayak
beri dia W. Wow, keren. Wow, keren. Temannya itu pas ibu kasih gini harus begini. Boleh? Boleh. Oke, beri dia W. Beri dia beri dia W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Oke. Nah, lanjut. Nah, jadi udah dijelasin tadi temannya itu algoritma apa? Langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Tadi udah ibu jelaskan sebelumnya bahwa algoritma itu bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya apa? Membuat mie instan. Nah, meskipun namanya mie instan, tentu cara masih ada tahap-tahap atau langkah-langkah untuk membuatnya. Tidak mungkin mie langsung jadi kan, ya tidak mungkin. Seperti itu. Banyak kok contoh-contoh di kehidupan sehari-hari yang adik-adik bisa ambil. Nah, lanjut. Nah, ini contoh menghitung rata-rata nilai. Yang pertama masukkan nilai siswa, kedua jumlahkan semua nilai, ketiga bagi dengan jumlah siswa, dan yang terakhir tampilkan hasilnya. Oke, selanjutnya kita mau nulis ini dulu. Oke, adik-adik bisa lihat di depan sini? Bisa. Jadi ini bisa kita sebut dengan algoritma. Jadi yang pertama itu tadi ibu udah masukin apa namanya nih? Jumlah siswa. Nah, terus kita masukkan nih variabel yang bernama total. Isinya apa? Oke, karena pada awalnya ini belum ada jumlahnya, berarti 0. Nah, setelah itu program akan mengulangi sebanyak jumlah siswa. Jadi nanti ini kita masukkan ke sini. Nah, oke, setiap nilai yang dimasukkan akan ditambahkan ke dalam variabel total. Gimana variabel total? Di sini. Nah, setelah semua nilai nantinya ini yang sudah dijumlahkan, kita akan menghitung rata-rata dengan membagi total dengan jumlah siswa. Nah, setelah itu nanti dihasilkan yang namanya tampilkan rata-rata dan kemudian selesai. Nanti ibu akan memberikan kalian tugas lagi terkait contoh di atas selanjutnya. Oke. Mau main games? Mau. Oke, jadi kita masuk ke Blockly Games. Apa sih itu Blockly Games? Jadi ini media pembelajaran yang adik-adik pemrograman berbasis permainan yang dikembangkan oleh Google untuk membantu pemula belajar logika pemrograman dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Oke, mungkin adik-adik bawa handphone kan? Boleh dibuka di websitenya Blockly Games sekarang. Udah bisa dibuka? Udah, ikuti ya. Udah masuk tampilannya seperti itu? Udah. Lanjut, kita klik yang namanya main. Yang kedua ini, yang ada orangnya. Main.
Ya, kita main games dulu ya. Oke. Nah, ada yang udah pernah mainkan ini sebelumnya? Belum? Belum. Nah, jadi melalui Blockly Games ini kita dapat belajar bagaimana cara memberikan instruksi kepada komputer tanpa harus menulis kode yang lebih rumit lagi. Jadi di sini ada blok-blok yang digunakan, itu ada move forward, ada turn left, dan turn right. Nah, jadi di situ kita melakukan permainan. Nah, jadi di karakternya yang kuning-kuning ini kita harus mencapai tujuannya dengan menyusun blok-blok yang ada. Ini yang warna ungu-ungu. Ada yang mau coba mainin? Oke, ibu kasih contoh ya. Nah, di sini bagaimana sih si karakter ini bisa mencapai tujuan yang di titik-titik ini, titik match ini? Kita bisa klik yang move forward ini, di drag dia ke sini, sebelah sini. Terus, oke. Kalau udah, terus di run programnya. Oke. Nah, sampai kan? Gitu. Terus kalau udah sampai kita bisa lanjut ke level berikutnya, yaitu level 2. Di sini mungkin setiap level itu ada tingkat kesulitannya masing-masing. Nah, di sini ibu udah coba sebelumnya. Jadi blok-bloknya ini kita susun mulai dari move forward dulu, turn left, move forward. Terus kita coba di run programnya. Nah, oke, gitu. Udah ada yang coba di situ? Coba dulu. Bisa nggak? Sampai? Bisa. Ada yang mau coba ke depan sini? Dina boleh coba ke depan? Oke. Nah, di sini kita coba ya. Boleh maju di depan sini. Kita coba di sebelah sini. Coba dulu. Sama-sama sini. Tidak. Oke. Lanjut. Oke. Coba diingat dulu. Bisa nggak dia? Oke. Tepuk tangan. Nah, oke, silakan duduk Dina. Terima kasih ya. Nah, jadi setelah memahami konsep perulangan melalui Blockly Games ini, sekarang kita menerapkannya untuk menghitung rata-rata nilai siswa. Nah, program yang dibuat akan membuat variabel total, memasukkan nilai siswa, terus menjumlahkan seluruh nilai, menggunakan perulangan, menghitung rata-rata, dan menampilkan hasil. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik. Oke. Nah, jadi kita sudah masuk di kesimpulan. Melalui Blockly Games ini kita juga belajar bahwa pemrograman dapat dipelajari dengan cara yang lebih menyenangkan melalui penyusunan blok-blok perintah tanpa harus menulis kode yang rumit. Seperti tadi yang teman adik-adik udah coba di depan sini, gimana, seru? Seru. Dan tentunya dari pembelajaran hari ini semoga adik-adik semakin memahami bahwa kemampuan berpikir logis dan menyusun algoritma itu sangat penting dalam menyelesaikan berbagai masalah, baik dalam pemrograman maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut. Jadi ibu mau kasih tugas dulu buat adik-adik. Nah, jadi di sini bisa dilihat untuk membuat tugas dengan mengembangkan program nilai KKM yang mulai dibuat. Udah tahu nilai KKM itu berapa? Ada yang tahu? Oke. Nah, terus nanti modifikasi program agar dapat menampilkan nama siswa yang belum tuntas, kemudian menampilkan jumlah siswa yang belum tuntas, dan menampilkan siswa yang memiliki nilai tertinggi. Bisa dilihat di situ contoh algoritmanya, dimulai dari nilai, terus diinput dulu jumlah siswanya, input nama dan nilai siswanya, terus kalau tidak tuntas gimana. Nah, ulangi sebanyak jumlah siswa. Kalau misalnya dia bisa atau dia itu ke bawah ya, kalau tidak tuntas sama dengan tidak tuntas sama
tambah 1 tampilkan nama siswa. Kalau tidak berarti tidak melakukan apa-apa. Seperti itu. Udah mengerti? Oke, jadi jangan lupa ya untuk membuat latihan di rumah untuk mengerjakan tugas yang tadi. Dan harapannya adik-adik semua sudah mengerti terkait pembelajaran hari ini. Dan untuk itu, Ibu di pertemuan selanjutnya Ibu akan tanya lagi. Jadi siap-siap belajar lagi terkait algoritma kali ini. Nah, karena waktu pembelajaran sudah selesai, Ibu mau isi absen terlebih dahulu ya. Oke, Novita Sari, hadir Bu. Ishak Tirono, Hadir Bu. Dina Febrianti, Hadir. Sarul, Hadir. Nikmatul Husna, hadir. Siti Meli, Hadir Bu. Niko Kristi, Ibu, Fatmawati, hadir Bu. Zahra Tiara, Hadir. Adi Sofyan, Marcella Simon. Hadir. Oke, hadir semuanya. Oke, kalau begitu pembelajaran hari ini kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah. Oke, terima kasih semua perhatiannya adik-adik Ibu ucapkan dan kita tepuk cinta dulu. Belum tahu ya? Oke, ikuti Ibu ya. Iya. Tepuk cinta. Sayangku, cintaku, I love you. Terima kasih guys semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.